Hai, jumpa lagi dengan saya SMK Gama Cendekia punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saat ini saya bercerita tentang Maslow yang terakhir. Jadi sebelum kalian menyimak, tentunya 1 sampai 4 sudah saya ceritakan. Sekarang tinggal yang kelima. Namun tidak ada salahnya kalau saya bacakan apa sih kebutuhan Maslow itu, ya. Jadi kebutuhan Maslow itu self actualization, ego, sosial, security, physical. Pertama yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kedua, harga diri. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan rasa aman. Dan yang sekarang terakhir yaitu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan biologis seperti makan, minum, seks, rumah, uang, dan materi yang lainnya. Anak-anakku sekalian, hal ini sebuah kebutuhan dasar yang betul-betul kalian pikirkan. Selain dari 1 sampai 4, jangan Anda pikirkan yang macam-macam. Dan jangan kalian asumsikan kepada hal yang macam-macam. Karena apa? Saya mengajarkan di sini dalam berbicara education, ya. Karena apa? Sebelum saya tindak lanjuti, jangan sampai nanti orang salah persepsi. Yaitu pertama, kebutuhan biologis. Wes, namanya manusia, kita terlahir itu tidak seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dulu juga terlahir telanjang, ya. Dia manusia yang diciptakan. Begitu juga Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Tapi mereka berdua tidak punya rasa malu. Mereka hidup dengan telanjang. Tapi zaman kehidupan terus berlangsung sampai saat ini. Kalian pun sama, terlahir dengan telanjang, diajarkan oleh orang tua bagaimana kebutuhan-kebutuhan kalian yang perlu kalian camkan. Pertama, kalian diajarkan apa itu makan, minum, ya. Karena apa? Kalian pun juga sebenarnya punya tanda. Pada saat bayi kalau nangis terus, ya orang tua harus sadar bahwa kebutuhan dasar anak ini harus apa? Makan. Lah namanya bayi tidak bisa makan. Paling tidak dia menetek kepada mama ibunya, ya. Mama, ibu atau mamanya. Itu harus tanggap karena itu kebutuhan dasar bagi si anak itu. Begitu dia ya nyuwun sewu diteteki, ya dia langsung berhenti. Tapi usia kan terus berjalan. Mulai kalian nanti bisa panggil mama papa, mulai bisa makan bubur, makan kalau orang desa itu biasanya ya dikasih pisang, ya. Tapi zaman terus berlangsung. Sekarang sudah tidak perlu lagi anak bayi, anak kecil dilotek sama pisang itu. Sekarang sudah ada bubur bayi, ya. Kemajuan teknologi sudah banyak sehingga kebutuhan dasar seorang anak sekarang malah luar biasa. Di dalam makanan itu diberikan berbagai macam nutrisi tentang kesehatan anak. Obat-obatannya, nabatinya, kebutuhan anak itu bagaimana supaya cerdas. Itu yang terjadi, ya. Maka dari itu seperti makan dan minum itu sudah hal yang biasa. Soal kebutuhan dasar bagi orang lain itu hanya semacam kebiasaan saja. Katakan aja orang Indonesia mayoritas makan nasi. Tapi apakah betul mayoritas makan nasi? Enggak. Di balik itu ada yang makan ketela pohon, umbi-umbian, jagung, sagu. Itu ya memang kalau bagi orang asing, orang barat mungkin pagi makan roti, ya. Kalau kita adat istiadatnya ya makan nasi atau berbagai macam umbi-umbian yang berbentuk karbohidrat. Itu sudah kebutuhan dasar. Apalagi mohon maaf, kalau saya sudah berbicara seks, nah ini
Jangan kamu asumsikan yang lain. Seks itu bahasa Inggrisnya jenis kelamin. Banyak anak-anak kalau tak tanya, seks itu apa nak? Dia berani mengatakan peristiwa ranjang, peristiwa berduaan, peristiwa laki dan perempuan. Bukan itu dulu. Saya hanya menceritakan dalam dunia education, seks itu adalah satu bentuk jenis kelamin. Kalian harus mengenal dulu, saya ini laki-laki. Oh, teman saya itu namanya perempuan. Nah, kalau sudah ada laki-laki dan perempuan, apa yang harus bisa kita lakukan? Kebutuhan dasarnya yaitu ingin mengembangkan dirinya, ingin mengembangkan jati dirinya. Loh, ada apa di balik semua itu? Ya harus kita pikirkan. Karena ini kebutuhan dasar. Mohon maaf, wanita ada masa menstruasi. Kalau laki-laki ada masa akil balik, ya, masa mulai berpikir tentang hal-hal yang di luar nalarnya. Dan itu butuh pembelajaran yang bagus. Maka dari itu jangan sampai terjadi. Apanya? Waduh. Lanjut aja. Ya. Yang potongan sebelumnya. Nanti sampean potong dewe ya. Belum tapi ya ini. Sudah. Jadi kalau sudah berbicara tentang seks, itu hal yang sangat sensitif, ya. Di Indonesia ini pernah terjadi mengeluarkan media, ya, tentang berbicara seks itu apa. Wah, salah pengertian kala belum waktunya, ya. Pamflet tersebut atau istilahnya media tersebut kena bredel. Saya pun sekarang juga mulai berpikir, berbicara tentang seks ini, ya saya hanya menceritakan secara dasar saja, yaitu masa oral bagi anak kecil, ya, yang biasa mengulum jarinya, ya, ada itu bisa sampai besar lah. Itu kalau tidak kita arahkan susah. Padahal sebenarnya tidak harus anak itu terjadi sampai besar mengulum jarinya, jari jempol itu ya dikulum kadang-kadang sampai mulutnya itu jadi rusak, bentuk giginya jadi rusak. Itu nggak laki nggak perempuan, seperti itu yang terjadi berbicara tentang seks, ya, berbicara tentang anus, macam-macam tentang organ tubuh. Bayi akan mengalami itu. Tapi kalau sudah mulai remaja, masa adolensi, masa mulai pengenalan jati diri kepada orang lain, di sini letaknya. Para orang tua harus sensitif terhadap anaknya. Anak saya ini melangkahnya sudah kemana? Kalau sudah berbicara tentang seks, orang tua harus terbuka. Jangan sampai orang tua tidak terbuka. Karena banyak para anak-anak zaman sekarang ini berbicara seks itu sudah di luar batas. Bahkan ada namanya seks bebas. Ini karena akibat dari orang tua yang tidak tahu, ya, bagaimana mengajarkan anaknya. Ma, sekarang ini saya sedang mengalami apa, Ma? Di dalam kelamin saya keluar darah. Loh, bagi orang tua yang mengerti, oh kamu sekarang mengalami menstruasi, yang artinya kamu sudah mengalami masa perubahan di dalam dirimu. Kamu nanti akan melihat perubahan-perubahan seks dasar yang muncul di dalam setiap organ tubuh manusia, ya. Mulai berkumis bagi yang laki, perempuan pinggul mulai besar, payudara mulai membesar, anak laki sudah minta dikhitan. Harusnya khitan itu juga kebutuhan dasar. Masa kecil zaman Nabi dulu juga 8 bulan sudah dikhitan. Bahkan sekarang ini agama juga merestui yang namanya harus dikhitan, karena itu demi kesehatan. Itu. Maka dari itu sampai di sini dulu saya sampaikan tentang seksualitas, ya. Karena kalau lebih dalam mungkin nanti kalian tidak mengerti apa makna seksualitas itu. Yang jelas manusia tindak lanjutnya butuh rumah, butuh singgasana, ya, butuh uang, butuh materi-materi yang lain. Itu jelas. Karena apa?
Nantinya begitu kalian pertama-tama kalian butuh pendidikan, hal yang paling mutlak. Setelah itu begitu kalian berpasangan, kalian harus punya rumah. Dengan punya rumah kalian akan punya segalanya, ketentraman, kedamaian. Karena apa? Kalian sudah hidup berdua dan mengembangkan jati diri kalian dengan keluarga. Dengan KB misalkan kalian punya anak berapa, itu sudah kalian tata sendiri. Maka dari itu kalian sudah mulai berpikir, manusia pada dasarnya ingin kaya, tapi kekayaan seperti apa yang dia cari? Ada ajaran-ajaran yang sudah mengajarkan tentang halal dan haram. Maka dari itu kalian tentu bisa berpikir, aku ini berbuat baik apa tidak, berbuat jelek apa tidak. Nek berbuat baik berarti cari yang halal. Kalau berbuat tidak baik, sudah yang haram ditendang semua, wis dilampaui ini. Karena apa? Kelak kalau kalian berumah tangga butuh rumah, ya toh, butuh berbagai macam peralatan di rumah, berbagai macam alat-alat konsumsi dan konsumtif, ya. Itu kalian sudah mulai bisa berpikir. Selanjutnya apa? Ya kesejahteraan yang kalian pikirkan. Bagaimana kalian menata tindak lanjut dalam kehidupan kalian dalam berumah tangga. Mungkin bagi yang diberi Tuhan kaya raya, ya dia bisa beli mobil, beli pesawat, beli apa saja sudah seenaknya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, cukup kita berpikir bagaimana kita bisa menata diri dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.